Saya Gairil. Saya Jeno. Saya Reno. Hari ini kami akan berangkat ke sentra hidroponik Kota Singkawang. Oke. A few moments later. Oke, kami telah sampai di lokasi magang. Tanpa berlama-lama, mari kita ketemu petaninya. Oke, check it out. Kami dari Universitas Tanjung Pontianak, Fakultas Pertanian, Jurusan Agroteknologi, ingin macam ini. Apakah abang berkenan menerima kami ini? Baik, sebelumnya kenalkan Abang Andi, kemarin abang juga udah baca surat ajuan dari dosen kalian dan abang sangat-sangat menerima dan magang di tempat ini. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nih, semangat nih. Semangat. Abang ucapkan sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan hadir di hari ini. Dan abang ucapkan selamat datang di kebun Sentral Hidroponik Singkawang. Mungkin hari ini untuk pelajarannya di awal-awal abang akan memperkenalkan cara budidaya bertanam hidroponik. Sebelumnya udah pernah tahu kah atau teori caranya nanam di hidroponik? Belum. Baiklah, hari ini akan abang mengajarkan caranya berkebun hidroponik dari mulai dasarnya kita ke pembibitan, penyemaian bibit. Ya. Oke, yuk. Nah, jadi untuk proses penyemaian bibitnya atau benihnya seperti ini. Kan ini busa yang udah dibolongkan nih. Nah, nanti bijinya kita masukkan satu-satu di setiap lubang. Satu lubang satu biji ya. Dan jangan lupa busanya harus dipasangkan terlebih dahulu. Untuk proses keduanya ke pembibitan talang. Ini adalah contoh bibit yang udah berusia ini 4 hari, ini kurang lebih 7 hari. Nah, ini yang udah 10 hari. Kalau yang udah usia 10 hari ini udah bisa, tandanya udah bisa dipindahkan. Ini tahap kedua, di pembibitan. Tahap ketiganya di peremajaan. Lanjut kita perkenalan ke peremajaan. Ini adalah usia tanaman yang 14 hari. 14 hari di peremajaan, yang mana ini sudah kita pecahkan busanya satu-satu dari yang talang. Dan ini kita simpan di peremajaan selama kurang lebih 7 hari. 7 hari di peremajaan ini akan kita pindahkan lagi ke namanya pembesaran. Kayak di sana tuh, itu pembesaran. Iya. Lanjut, ini adalah contoh tanaman yang udah kita pindah dari yang namanya peremajaan tadi, yang usianya 7 hari. Tapi kalau dihitung dari usia benih itu seharusnya udah usia 14 hari. Maka di pembesaran ini kita cukup hanya waktu 25 hari di pembesaran. 25 hari nantinya langsung bisa kita panen. Lebih daripada 25 hari itu enggak masalah sih. Ya malah lebih besar, cuman kadang konsumen atau langganan kita mintanya yang kecil, yang terbesar. Bagilah contoh simple dan singkatnya budidaya tanaman hidroponik. Seperti yang Bang jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan? Untuk sistem kerjanya gimana, Bang? Oh iya, sistem kerja hidroponik. Abang lupa jelaskan ya? Ya. Oke, ayo Abang ajarkan caranya. Untuk seperti yang ditanyakan tadi tentang sistem kerja hidroponik seperti ini ya. Mesin namanya mesin akuarium yang sebesar ini. Nah, ini kita masukkan ke dalam air. Iya. Kita pasang perakitan pipanya. Air dari sini ini akan ngalir ke
ujung sana. Dari ujung sana nanti airnya balik lagi ke sini dan terus seperti itu irigasi, putar rolling deh. Bolak-balik gitu ya. Balik airnya tidak akan habis-habis. Tapi kalau cuaca panas, untuk ukuran 100 liter air ini hanya sampai jam 5 sore itu udah habis. Habisnya karena diserap oleh tanaman, bisa jadi juga terjadinya penguapan. Tapi faktor yang paling besar menghabiskan air itu terjadinya penguapan matahari. Nah, begitulah sistem kerja dari hidroponik. Ini namanya sistem NFT. Ya. NFT. Makanya dia alirannya tuh tipis, kecil. Kecil seperti ini aja. NFT. Oke, kembali lagi kita cara melarutkan yang namanya nutrisi abemik, yaitu nutrisi untuk tanaman hidroponik. Cara melarutkannya, kenapa dia disebut abemik? Karena dia ada dua jenis, yang satu A, yang satu B. Ini harus dipisah, tidak boleh digabung. Harus dipisah. Nanti dilarutkan satu paketnya ke ini yang B Ya, untuk 5 liter air. 5 liter air. Kita bikin indukannya. Yang A kita bikin 5 liter air juga. Kita aduk sampai larut. Terus pengaplikasiannya, satu kolam penampungan hidroponik ini kan 100 liter. Ya. Berarti dari masing-masing A sama B itu dikasih kurang lebih 100 mili. 100 mili A, 100 mili B untuk 100 liter air. Diaduk sampai merata terus dialirkan. Begitu juga kelipatannya. Kalau dia ukuran tandonnya 1000 liter, berarti nutrisi abemiknya 5 liter A, 5 liter B langsung untuk semua, untuk 1000 liter air. Kurang lebih seperti itulah penjelasan dari cara pengaplikasian nutrisi abemiknya. Oke, untuk tahap akhir dari penjelasan abang tadi, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Untuk analisis datanya gimana Bang? Analisis modal untuk bangunannya Kak? Bangunan. Modal untuk bangunan, oke. Kalau modal untuk bangunan sebesar ini, satu rumah ini kan isi 4 meja nih. Ya. Masing-masing meja kan isi 10 baris, tapi 3 sambung. 3 sambung palon itu kisaran 12 meter lah panjangnya. Untuk luas bangunan 7 kali 12 satu bangunan nih. 7 kali 12 itu menghabiskan dana full bajaringan ya. Full bajaringan itu sekitar 28 juta. 28 juta untuk 4.000 lubang tanam. 4.000 lubang tanam. Satu bangunan kan ini isi 4 meja. Satu meja kan masing-masing isi 1.000 lubang tanam. Berarti untuk 4 meja ini untuk 4.000 lubang tanam. Kira-kira dananya ya segitulah, 28 jutaan. Untuk harga jual per kilo itu berapa, Bang? Harga jual per kilo. Ya. Kita di sini menciptakan 2 pasar. Untuk pasar skala rumahan langsung ke orangnya, itu kita jual harga agak tinggi. Per kilonya bisa 20.000 sampai 25.000 untuk sawi-sawian. Kalau untuk selada kita harga jualnya 35.000 per kilo. Itu untuk skala rumahan. Tapi kalau kita pasar yang satunya itu kita jual di pasar konvensional. Tujuannya supaya semua kalangan orang bisa merasakan sayur hidroponik tanpa pandang bulu. Tapi harga untuk di pasar konvensional tentu kita tidak bisa jual harganya tinggi. Kita juga menyesuaikan harga pasar. Kalau untuk pasar konvensional kita cuma bisa maksimal harganya 15.000 per kilo. Karena kan mereka bakal jual lagi. Nah, untuk harga sih segitulah kurang lebihnya. Bisa dikalkulasikan sendiri lah. Untuk 1.000 lubang tanam tuh biasanya mencapai paling dikit itu 70 kilo. Paling dikit. Minimal sih rata-rata di 80 sampai 90 kilo. Dikalkulasikan dikali ya rata-rata 17.000 lah per kilonya. Berarti kan untuk pertanian hidroponik kedepannya ini sangat-sangat membantu dan sangat-sangat masuk.
Untuk keuntungan per bulannya itu berapa? Keuntungan per bulan. Ya. Keuntungan per bulan kalau secara keseluruhan dari bangunan ini kan rata-rata per bulan itu hasilnya 2 ton sampai 2,2 ton. Berarti 2 ton 200 kilo. Ya, iya. Tapi rata-ratanya kisaran di 2 ton stabilnya. Tinggal di kalkulasikan sendiri 2 ton dikali harga rata-rata 15.000 aja lah. Kisaran 30 jutaan. 30 jutaan Per bulan ya. per bulan. Omset ya. Omset. Omset. Kalau untuk biaya produksi Iya, kayak operasional, karyawan dan seluruh operasional lah, itu biasanya kisaran di stabilnya 15 sampai 16 juta. Masih ada lah bersihnya separuh. Masih lumayan lah. Untuk pengendalian hamanya itu gimana, Bang? Pengendalian hama. Ya. Ya. Hama jangan dikira hidroponik itu bebas dari gangguan hama. Nyatanya hidroponik itu kalau kita teledor, tidak betul-betul kita perhatikan, hamanya itu banyak. Terutama contohnya hama serangan ulat. Nah, kayak gini. Ini kan ulat nih. Ini ulatnya. Kan jadi kupu-kupu nih. Nanti dia jadi kupu-kupu, hinggap di sayur lain, bertelur, dah berkembang biak di situ. Untuk pengendaliannya sebesar ini, abang udah kita jujur saja ya, abang udah memakai pestisida. Jenis apa itu, Bang? Pestisida jenisnya merek dagang Penit. Penit ya. Penit itu bisa dikatakan ampuh untuk mengendalikan ulat-ulat. Tapi kita hidroponik untungnya kita mengasihnya pestisida atau pengendaliannya dengan pestisida tidak serutin di seperti sayur-sayur yang di tanah. Kalau tanah tuh ibaratnya dia 4 sampai seminggu sekali. Kalau hidroponik sebulan tuh bisa dikatakan minim. Bisa 2 kali, bahkan bisa sekali, bahkan bisa juga tidak disemprot sama sekali. Nah, itulah hidroponik. Cuman tetap dia tidak lepas dari yang namanya pestisida. Cuman dia minim pestisidanya. Oke, dari semua yang udah abang jelaskan di awal, dari awal mulai penyemaian, pembibitan, peremajaan, pemasaran, sampai dari modal bangunan, perhatikan pelarutan nutrisi, abang mungkin itu yang hanya abang sampaikan. Abang ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk adik-adik di sini, dan abang ucapkan selamat bergabung di Sentra Hidroponik Cawang. Mungkin mulai besok kita udah mulai praktek. Ya, Bang. Besok di jam kerjanya yaitu jam 6 pagi sampai jam 9. Terus masuk lagi sore itu jam 2 sampai jam 4. Itu jam kerjanya, oke? Oke, Bang. Terima kasih. Nah, ini bersih ya. Oke, terima kasih, Bang. Siap. Selamat bergabung. Ya, Bang. Semangat. Kegiatan harian yang dilakukan. Kegiatan kami dimulai dengan membuat pola petakan. Pada busa sebanyak 90 petakan, setiap petakan berfungsi sebagai tempat persemaian. Setelah itu, pada masing-masing petakan dibuat lubang semai yang akan digunakan sebagai media tanam benih, sehingga benih dapat tumbuh dengan baik dan teratur lalu. Setelah busa spons selesai dibuat lubang, kami diarahkan untuk membiasakan membasahi spons terlebih dahulu agar media tetap lembab. Selanjutnya, spons dimasukkan ke dalam box styrofoam sebagai wadah persemaian. Pada setiap lubang yang telah disiapkan, dimasukkan benih yang akan ditanam. Setelah benih disemai pada spons, media tersebut langsung dipindahkan ke tempat perkecambahan agar benih dapat tumbuh dengan baik. Lalu kami diarahkan untuk memindahkan benih yang sudah berkecambah ke tempat permajaan tanaman hingga cukup usia. Bibit yang sudah cukup usia untuk ditanami langsung dipisahkan satu persatu dengan cara disobek lalu ditampung ke dalam box styrofoam dan diberi air sebanyak 1 gayung.
Setelah itu, kami diarahkan untuk menanam bibit ke pipa PVC. Bibit ditanam dengan posisi miring berlawanan dengan aliran air di dalam pipa. Kami juga diarahkan untuk memanen sawi dan pakcoy. Panen dilakukan dengan memotong akarnya dengan gunting kusu. Sayur yang sudah dipanen dimasukkan ke dalam boks penyimpanan. Jumlah panen pun kadang sampai 30 kg untuk sekali panen. Sawi dan pakcoy yang sudah dipanen kami timbang dengan berat masing-masing 10 kg dan 5 kg, serta langsung dikemas ke dalam kantung plastik dengan rapi. Sawi dan pakcoy yang telah dikemas langsung, kami angkut ke pondok dan disusun di motor untuk melakukan pengantaran ke pasar. Kami juga membantu petani dalam pemasangan jaring rambatan untuk tanaman timun. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Andri atas ilmu berharga yang telah diberikan, serta pengalaman yang sudah dibagikan kepada kami. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bang Nanda dan Bang Ijul yang telah dengan sabar membimbing kami selama proses kegiatan di lapangan. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan menjadi amal yang bermanfaat. Yuk, silakan kita makan. Sebagai perpisahan kita suguhkan ayam bakar. Sip. Mantap. Mantap. Mantul. Dan juga nongol. Lanjut.